Terima kasih teman-teman. Sekali lagi selamat datang di Teater Isu ke-15. Mmm, Teater Isu ke-15 ini merupakan teater isu terakhir di tahun ini, yang akan membicarakan tentang ekosistem teater Indonesia via kewilayahan. Jadi sejak tahun kemarin, Teater Isu melakukan serangkaian, diskusi untuk pemetaan awal ekosistem teater Indonesia via kewilayahan. Kewilayahan di sini yang secara praktikal dilakukan atau dibaca melalui provinsi-provinsi. Ada sekian banyak provinsi yang telah kita petakan, telah kita diskusikan ekosistem di masing-masing. Tidak semua provinsi di Indonesia, tapi kami menggunakan provinsi di mana ada persebaran anggota Penastri. Jadi yang terakhir ini adalah Jawa Timur dan Jakarta. Yang tahun ini teater isu pembacaan ekosistem via kewilayahan ini khusus menyasar provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Begitu teater isu ke-15 kali ini akan menghadirkan pembicara Mas Ekwan Wiratno dari Jawa Timur, kemudian Yustiansyah Lesmana dari Jakarta, dan diskusi akan dimoderasi oleh Kadek Sonia Piscayanti dari Bali. Saya akan perkenalkan moderator kita sore hari ini. Kadek Sonia Piscayanti adalah seorang dosen pengajar sastra di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali. Ia juga mendirikan komunitas Mahima dan Mahima Institute Indonesia, sebuah lembaga pendidikan dan seni budaya di Bali Utara. Beberapa karyanya adalah cerpen, prosa, puisi, naskah drama, dan esai yang dimuat di beberapa media lokal, nasional, dan internasional. Sonia juga mendapat Overseas Mobility Program ke Griffith University pada 2012. Ia juga diundang menjadi salah satu penulis perempuan dalam pertemuan penulis se-Asia Pasifik di West Asia Festival Adelaide, Australia. Sonia juga menulis naskah dan menyutradarai pementasan hibah seni program Dikti ke Eropa, ke Belanda dan Perancis pada tahun 2014. Ia juga menerima penghargaan Widya Pataka untuk karya sastranya berjudul Perempuan Tanpa Nama pada 2015. Dia juga penerima hibah Cipta Media Ekspresi. Kemudian ia banyak melakukan kerja menulis kreatif dan pentas ke Thailand, Cina, Macau, India, dan Nepal, dan juga beberapa kali menjadi kurator Ubud Writers and Readers Festival. Selamat siang, Sonia. Siang, terima kasih Ibad Ya, atas perkenalannya. silakan Sonia, selanjutnya aku serahkan kepadamu ya. Oke, selamat sore kawan-kawan. Saya Sonia yang pada sore hari ini akan memoderatori sesi kita kali ini. Jadi Teater Isu 15 ini adalah membahas ekosistem teater di Jakarta dan Jawa Timur yang menghadirkan pembicara Mas Yustiansyah Lesmana dari Jakarta dan Mas Ekwan Wiratno dari Jawa Timur. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara. Yang pertama, Mas Yustiansyah Lesmana adalah sutradara seni pertunjukan, videografer, dan programmer visual yang berdomisili di Jakarta. Beliau berkarya bersama Teater Ganta, sebuah platform kolaborasi terbuka untuk kerja-kerja seni pertunjukan. Beliau juga merupakan salah satu inisiator kolektif studi pertunjukan Koridor Miring. Karya-karyanya telah dipentaskan di berbagai daerah di Indonesia serta beberapa forum internasional. Nah, sejak 2017 telah tertarik dalam model kerja kolaborasi seni transregional dan nasional.
terlibat dalam majelis dramaturgi dan pernah diundang menyutradarai proyek kolaborasi seniman muda Asia di Asia Performing Arts Forum 2017-2018. Saat ini bekerja sebagai komite teater dan komite arsip dan koleksi Dewan Kesenian Jakarta. Selamat sore, Mas Tian. Selamat sore, selamat sore. Oke, terus saya lanjut ke yang kedua, Mas Ekwan Wiratno adalah seorang dosen, sutradara, penulis lakon, skenario, dan kritik teater yang juga merupakan pendiri Master House Malang Study Club for Theater. Karya filmnya diantaranya Suami yang Begitu Mencintai Istrinya 2023 sebagai penulis skenario dan sutradara. Di Balik Pintu tahun 2022 sebagai penulis skenario dan sutradara. Secangkir Mimpi 2021 sebagai penulis. Kemudian karya lain sebagai penulis lakon dan sutradara adalah 1944 pada tahun 2022. Kemudian Babat Tanah Jawa 2019 sebagai penulis lakon dan sutradara, Pelangi Senja 2018 sebagai penulis lakon dan sutradara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, selamat sore Mas Ekwan. Selamat Oke, sore semua. terima kasih. Dan kita akan mulai dari Mas Ekwan Wiratno untuk mempresentasikan gagasannya tentang ekosistem teater di Jawa Timur. Waktunya kurang lebih 15 menit ya Mas Ekwan. Oke, bisa dimulai dari sekarang Mas Ekwan, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang waktu Indonesia Barat untuk teman-teman sekalian. Saya mau izin share sebentar. Baik, sudah muncul ya. Aman, Mas. Oke. Yang pertama terima kasih teman-teman Penastri sudah diajak untuk berdiskusi. Dan ini yang kami tunggu sebetulnya setelah sekian tempat, sekian daerah, kemudian akhirnya mampir ke Jawa Timur. Karena ada beberapa hal yang mungkin perlu kita bagikan, dan mungkin nanti kita akan diskusi, mungkin punya solusi dan seterusnya akan lebih menyenangkan. Saya menyebutnya mengintip karena memang tidak sepenuhnya bisa di-cover wilayah Jatim segitu luasnya. Jadi mungkin akan jauh lebih sedikit yang bisa saya jelaskan. Nanti ada beberapa teman-teman dari Jawa Timur juga, nanti mungkin bisa menambahkan kalau ada yang kurang. Baik, ya hari ini kita perbandingkan mungkin secara wilayah Jakarta dengan Jawa Timur. Jakarta itu sekitar 600 km persegi, sedangkan Jawa Timur itu 48.000 km persegi. Ini jelas perbandingan yang sangat jauh untuk bisa mengetahui seluruh seluk-beluk pojok-pojok atau setiap tepian dari teman-teman atau komunitas teater yang aktif di daerah-daerah. Ini sehingga pada akhirnya saya nanti akan berfokus pada beberapa wilayah tertentu yang kemudian menjadi detak jantung dari teater Jawa Timur. Jadi wilayah kita itu memang sangat beragam dan sangat luas. Nah, mungkin teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, mungkin ini adalah tokoh yang sangat terkenal kalau dari Jawa Timur adalah Pak Akudiat. Karya-karya beliau, bahkan sampai sekarang naskah-naskahnya masih sangat sering dipentaskan, kemudian sangat menjadi contoh gitu kalau kita bicara tentang absurditas dalam teater, itu salah satu yang disebut-sebut adalah beliau. Nah, saya tidak mau menyebut yang lain karena sangat banyak sebetulnya. Kalau saya sebut satu, yang lain iri gitu, maka tokoh-tokoh dari Jawa Timur pun sebetulnya banyak sekali. Termasuk ada yang mungkin lahirnya di Jawa Timur, tapi kemudian beraktivitas di luar Jawa Timur, termasuk Pak Jack Sorga dan beberapa yang lain. Nah, ada dua organisasi besar kalau kita bicara teater Jawa Timur. Satu adalah kampus yang secara
administratif punya program studi teater, itu adalah Universitas Negeri Surabaya, kemudian STKW, Sekolah Tinggi Kesenian Wilotikta, dan Universitas Negeri Malang yang baru saja beberapa tahun terakhir. Sedangkan kalau Dewan Kesenian itu di level provinsi ada Dewan Kesenian Jawa Timur, sedangkan hampir seluruh kabupaten atau kota itu juga memiliki Dewan Kesenian masing-masing dengan berbagai karakteristiknya. Kemudian secara fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas teater di Jawa Timur, ini adalah 3 lokasi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata di level provinsi yang beberapa kali atau mungkin sering bahkan digunakan dalam kegiatan berteater. Mulai dari Taman Budaya di Cak Durasim di Genteng Kali, Surabaya. Kemudian ada Taman Candra Wilowatikta, ini outdoor stage. Kemudian ada di yang paling kanan ini adalah di Malang. Ini relatif beragam medan dan potensi untuk bisa digunakan. Tapi sebetulnya ada banyak sekali fasilitas lain, baik itu dimiliki oleh kampus, dimiliki oleh sekolah, maupun dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing, yang prinsipnya adalah multifungsi. Jadi umumnya adalah dalam bentuk gedung serbaguna yang kemudian dengan kreativitas orang teater itu menjadi sebuah gedung pertunjukan, meskipun ala kadarnya. Kemudian Jawa Timur juga punya penghargaan untuk seniman hampir setiap tahun. Ini adalah beberapa contohnya yang Pak Mulyono dan Pak Dayat itu diprakarsai atau di fundingnya dari pemerintah provinsi. Sedangkan yang terakhir tahun 2021 itu diinisiasi oleh Dewan Kesenian Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara teater sebetulnya tidak bisa hanya satu level saja sebetulnya. Jadi di Jawa Timur, mungkin juga di tempat yang lain, itu ada 3 komponen utama kalau kita bicara teater. Satu adalah teater pelajar yang jumlahnya pasti paling besar, kemudian di atasnya ada teater mahasiswa, relatif jumlahnya tidak terlalu beda jauh. Yang terakhir, yang paling sedikit jumlahnya adalah teater independen yang non pelajar dan non institusi kampus. Nah, dengan proporsi seperti ini sebetulnya tidak bisa kita katakan ideal karena memang piramidanya tidak secara mulus gitu garisnya, sehingga patah-patahan inilah yang kemudian seringkali menyebabkan berbagai masalah, baik kaderisasi maupun produksinya. Nah, secara umum, mungkin saya akan fokus di 2 wilayah besar kalau di Jawa Timur, adalah di Surabaya dan di Malang. Bukan berarti mengecilkan wilayah yang lain, tapi sebetulnya secara aktivitas teater atau kesenian secara umum, 2 kota ini yang paling banyak pelakunya dan paling banyak aktivitasnya. Tentu Madura juga cukup banyak, meskipun kalau semua kita bahas satu persatu, ini 3 hari juga nggak akan selesai. Jadi akan saya fokus ke 2 ini. Oke, proses-proses eksplorasi dalam berteater sebetulnya sudah jauh sekali dilaksanakan, sudah lama sekali dilaksanakan. Saya akan potret saja di setidaknya 5 tahun atau 10 tahun terakhir. Sehingga kalau komunitas tua yang sudah punah sih, sepertinya tidak, hanya perlu kita catat, tapi tidak perlu kita perbincangkan terlalu serius sepertinya. Nah, ini ada Teater Api Indonesia, ini relatif tua, dan secara produktivitas hampir setiap tahun ada, bahkan kadang lebih dari 1 kali pertunjukan. Kemudian Teater Topong itu juga relatif tua, ini terakhir pentas beberapa tahun lalu gitu. Kemudian yang basisnya sama antara tubuh dan visual, itu Teater Idiot, ini juga legenda kalau di Jawa Timur, meskipun tokohnya baru saja meninggal, Pak Sinwan, tapi generasi berikutnya sudah mulai berbenah untuk kemudian membangkitkan kembali. Nah, yang relatif lebih muda itu teater komunitas. Kemudian di Madura juga satu yang paling menonjol adalah Lab Teater Folklore, Language Theater Indonesia. Itu sangat produktif. Kemudian kalau saya melihat secara umum sebagai sebuah narasi, maka sebetulnya ada beberapa yang menggunakan narasi sebagai pijakan utamanya, yaitu Teater Kaki Langit. Tadi ada Mas Yusril, itu punggawanya.
dan sangat produktif. Kemudian teater Ruang Karakter ini pasarnya sangat pop gitu dan penontonnya sangat banyak. Kemudian teater Sagaloka ini Pak Doni relatif produktif dibandingkan komunitas yang lain. Kemudian kalau basisnya adalah konsep, Tadashi Suzuki itu sepertinya populer juga di wilayah Jawa Barat maupun Jakarta juga. Kalau di Jawa Timur, di Malang, itu ada Mas Anwari, itu dari Kamateatra Arts Project, itu yang paling banyak mengembangkan konsep-konsep itu. Kemudian saya sendiri dengan teman-teman di Malang Study Club for Theater itu lebih banyak bicara dan mengembangkan konsepnya Brecht. Nah, ada beberapa hal yang mungkin harus disinggung sebagai sebuah persoalan atau mungkin potensi di dalam perteateran di Jawa Timur. Yang pertama ini saya tulis juga di gelaran, bahwa teater idiot itu sebetulnya legenda sekali, sehingga ketika berproses itu sangat sangat diminati, sangat dilihat sebagai salah satu pionir di dalam perteateran di sekitar Jawa Timur. Tapi pentas terakhir itu kemudian agak cukup cukup mengecewakan sebetulnya karena legenda besar itu kemudian tidak mampu menunjukkan apa yang beliau-beliau punya. Kemudian ada satu fenomena menarik juga, ada pentas dari Forum Aktor Jawa Timur yang dikumpulkan dari berbagai kota di Jawa Timur, kemudian dilakukan workshop selama beberapa kali pertemuan, kemudian menghasilkan satu karya yang dibawa ke beberapa wilayah. Salah satunya adalah ini yang saya capture di Malang. Idenya sebetulnya bagus bahwa ada pertukaran energi kreatif gitu antara aktor, sehingga kemudian pada akhirnya membuat satu ya perpaduan menarik sebetulnya. Hanya karena jalinan kreatif ini tidak berjalan dengan baik, maka kemudian terkesan menjadi semacam copang-camping gitu. Itu yang saya sebut sebagai ruwet tadi itu. Sehingga itu harusnya kemudian bisa lebih konsisten melakukan itu, sehingga pertemuan-pertemuannya akan menghasilkan kompromi, menghasilkan percampuran yang jauh lebih menyenangkan. Hanya sayangnya itu hanya bisa dilakukan sekali saja pada tahun itu, dan tahun-tahun berikutnya saya tidak lagi mendengar ada Forum Aktor Jawa Timur. Kemudian ada juga Parade Teater Jawa Timur, ini diinisiasi oleh Taman Budaya Jawa Timur. Secara umum hampir setiap tahun ada paradenya dan dikurasi, jadi kami diminta untuk mengirim video, kemudian nanti akan ada kurasinya dan dipilih beberapa yang akan dipentaskan di Catur Hasim di Taman Budaya. Nah, masalahnya adalah ternyata kesadaran mendokumentasikan karya itu yang rendah dengan sedikitnya pendaftar. Jadi pengirim video kan itu kurasinya melalui video. Ternyata tidak banyak yang punya kesadaran mendokumentasikan, sehingga pada akhirnya ketika diminta mengirim dokumentasi pertunjukan, itu kemudian menjadi kesulitan. Selain itu, setelah proses kurasi itu yang sangat tidak menyenangkan adalah kasakusuk. Jadi banyak sekali pihak yang kemudian mempertanyakan apa dasar kurasinya. Yang muncul adalah kemudian asumsi-asumsi negatif-negatif perspektif gitu. Nah, itu yang kemudian tidak mampu dijelaskan oleh kuratornya. Setidaknya harusnya ada catatan kurator gitu sehingga bisa menjelaskan kenapa ini bagus, kenapa layak untuk kemudian dipentaskan kembali. Nah, itu dalam beberapa bulan setelah pengumuman itu sangat banyak kasakusuk yang tidak produktif. Nah, itu yang menjadi masalah. Bagaimana dengan kritik? Nah, ada kritik sebetulnya di Jawa Timur, tapi sangat sedikit. Bahkan kalau kami di Malang sangat beruntung karena ada Mbak Reni, beliau juga mantan anggota Dewan Kesenian Jakarta, yang kemudian selain di tari, beliau juga banyak bicara tentang teater, banyak menulis terutama di bidang pertunjukan teater. Tapi apakah ini terjadi di tempat lain, di kota lain di Jawa Timur? Saya tidak yakin. Tentu kita tahu bahwa bedanya antara kritik seni teater dengan ulasan saja, dengan resensi. Kalau resensi saya kira banyak yang menulis resensi.
hanya sekedar menceritakan ulang pertunjukan dan seterusnya, tapi tidak ada kritik. Padahal kritik adalah pilar ketiga setelah pertunjukan dan penonton. Maka kemudian kalau saya rumuskan ada beberapa hal yang sepertinya perlu menjadi titik tolak untuk nanti diperbincangkan atau bahkan dijadikan sarana untuk kemudian didiskusikan dan diperbaiki. Yang pertama adalah terkait dengan arsip. Nah, arsip ini sekali lagi saya yakin bukan hanya di Jawa Timur, tapi di banyak daerah juga mengalami hal yang sama, bahwa orang teater itu kesadaran menyimpan arsip dan mendokumentasikan sebuah karya itu relatif tidak terlalu rajin. Kemudian publikasi ini juga hal penting karena saya seringkali mencari di internet dan tidak menemukan pertunjukan atau ulasan atau apapun itu yang kemudian menurunkan pamor teater secara masyarakat lebih umum. Kemudian forum diskusi keilmuan di Surabaya, di Malang itu relatif ada satu atau dua pertunjukan yang kemudian ada forum-forum diskusinya bahkan di luar pertunjukan itu sendiri. Kemudian keberagaman eksplorasi teater ini sepertinya perlu ditingkatkan karena semakin banyak pola, semakin menarik, semakin beragam, warna-warni, dan penonton juga punya banyak pilihan. Dan tentu saja kritik teater ini saya kira menjadi masalah kita, perlu lebih banyak orang yang kemudian mau menulis. Secara umum itu mungkin kita akan lebih menarik kalau diskusi nanti. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Mas Ekwan atas paparannya yang sangat lugas dan terang benderang begitu ya, membuka mata saya terhadap ekosistem teater di Jawa Timur, sesuatu yang juga baru saya dengar kondisi terbarunya. Menarik sekali ya, nanti kita akan bahas di diskusi barangkali lebih panjang. Baik, sekarang kita ke Mas Tian dulu yang akan menjelaskan ekosistem teater di Jakarta. Silakan Mas Tian. Cek, halo, suaraku terdengar. Halo, cek Ya. suaraku terdengar. Suaraku terdengar. Aman-aman. Oke. Iya, bisa Mas. Ya. Terima Mungkin kasih. Mas Ekwan di stop share dulu. Oke, terima kasih Mbak Sonia atas waktunya. Terima kasih juga Mas Ekwan atas paparannya. Sekarang saya izin juga untuk ikut membincangkan ya. Mungkin saya tidak akan membuka satu presentasi atau paparan yang terstruktur seperti yang barusan dilakukan sama Mas Ekwan, tapi saya ingin menjudulinya, saya ingin membincangkan kompleksitas ekosistem di kota saya di Jakarta. Ini antara tadi karena Beli Ibet bilang ini agak cair, jadi ini antara kurang persiapan atau memang gestur visual performatif ya. Saya bikin satu lembar kayak gini. Kelihatan nggak? Aman ya. Oke. Ya, saya hanya menyiapkan ini, jadi saya ngebayangin ada satu kompleksitas. Selalu ada kompleksitas kalau kita bicara ekosistem teater di Indonesia gitu ya. Selalu teater dikelilingi sama banyak banyak komponen yang mendorong lingkungannya menjadi satu hal yang bisa dibaca gitu secara ekosistem, secara kesatuan sistem gitu. Nah, begitu juga di Jakarta gitu, karena basisnya teater isu adalah demografi, maka kesempatan ini saya akan bicara soal Jakarta. Yang mampu saya bingkai gitu ya, ini mungkin teman-teman juga bisa memberikan tambahan gitu ya dalam kata kunci yang saya masukkan di kota saya. Jadi ada soal jurnalis, ada penonton, ada distribusi pengetahuan, ada komunitas, ada profesional, pelaku festival, lomba, aspirasi, ada Taman Ismail Marzuki, ada lembaga pendidikan, ada kota, ada pemangku kebijakan, ada kritik, terus ada ruang. Itu hal-hal yang secara umum dan secara besar barangkali bisa saya bincangkan di sini terkait sama ekosistem teater di Jakarta.
Em, saya supaya mudah gitu, saya ingin membaginya atau saya ingin mulai dari eh, klasifikasi medan praktek teater di Jakarta gitu. Ada dua hal yang menurut hemat saya bisa saya bagi ke teman-teman. Satu adalah praktek teater yang terhubung langsung dengan kota sebagai penyelenggara seni gitu ya, sebagai kota sebagai penyelenggara kebudayaan gitu. Dalam konteks ini adalah teater. Itu dimulai barangkali ketika Taman Ismail berdiri gitu ya di tahun 68 69 resmikan 70 gitu ya. Lalu 73 ada satu festival. Eh, dan kemudian ya kalau saya sedikit mundur gitu, kemudian ruang itu menjadi magnet yang menjedot banyak seniman gitu, bahkan seniman luar Jakarta untuk masuk gitu karena tahu ada anggaran untuk kesenian atau anggaran untuk kebudayaan yang berlangsung di Jakarta gitu dengan representasi sebuah tempat atau sebuah pusat gitu ya. Eh, tapi kemudian ya setelah pasca reformasi dia tidak lagi jadi pusat karena banyak ruang-ruang alternatif yang berdiri gitu ya seperti Salihara, bahkan sebelum itu ada Teater Hutan Kayu dan Galeri Indonesia Kaya dan banyak banyak lagi gitu. Eh, Nah, tapi hari ini gitu kalau kita ngelihat kota sebagai penyelenggara kesenian khususnya dalam konteks teater, Jakarta itu barangkali gitu adalah kota yang cukup memberikan banyak anggaran belanja untuk teater gitu ya. Jadi ukurannya selalu kota itu ada dalam skala pembinaan. Itu bisa dibuktikan ada festival teater anak, ada festival teater pelajar, ada festival teater kampus, ada FTJ gitu. Nah, aspirasi apa pembinaan dalam bentuk perlombaan itu ada dari level anak sampai umum gitu di Jakarta. Ini sepenuhnya dilakukan oleh kota, diselenggarakan oleh kota walaupun kemudian bekerja sama dengan satu yayasan, bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta, bekerja sama dengan apa PT atau IO gitu ya. Tapi kota hadir dalam 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 pertumbuhan teater dalam kerangka lomba yang kemudian bisa kita kategorisasi sebagai apa upaya pembinaan keterampilan. Jadi eh, kota hadir sebagai penyelenggara kesenian dalam hal ini teater, dia ada di level pembangunan karakter, pembangunan keterampilan teater. Di era Wahyu Sihombing sebetulnya adalah pernah dia di 76 sampai 79 bahkan sampai 80-an awal gitu ada juga skema keberlanjutan dari model kerja yang lomba. Misalkan ada satu kasus di FJ, dulu namanya FTR, Festival Teater Remaja, yang skemanya 3 lomba. Setelah lomba dia menang akan mendapat pembinaan, uang produksi selama setahun sekali atau 2 kali dan mendapat slot eh, gedung di Taman Ismail Marzuki dan dia bisa mengolah apa kerja-kerja pengorganisasian kerja-kerja produksinya gitu dalam dalam skala yang lebih independen. Dia ada pengembangan gitu ya. Setelah lomba ada pengembangan. Lalu setelah ada pengembangan ada model promosi gitu. Jadi dulu tuh sebelum waktu waktu Direktorat Kebudayaan tuh Pak Kasim Ahmad gitu, saya dengar dari Bu Rita Ratumona gitu ya. Di FTR dia pemenang FTR, dia itu menjadi ambasador untuk keliling beberapa provinsi di Indonesia gitu yang di hire sama sama Kemendikbud waktu itu atau namanya Pedanka kali ya. Tapi ada konsep keberlanjutan yang dibayangkan dari mulai lomba sebagai keterampilan dan dia jadi tumbuh di satu satu agensi tertentu gitu. Nah, kota hadir. Kalau di Jakarta kota betul-betul hadir dalam proses pembinaan dan apa pertumbuhan keterampilan teater. Di luar yang kota gitu,
itu ada inisiasi-inisiasi produksi yang dilakukan oleh ruang-ruang independen, grup-grup independen, seniman perorangan independen. Ini ya, ini biasanya akan berbentuk pada bentuk-bentuk wacana, diskursus, hiburan gitu ya, dan bisnis atau industri oriented gitu ya. Itu dilakukan sama Salihara, dilakukan sama Titi Mangsa, dilakukan sama kalau yang grup teater koma gitu, mereka punya kerangka programatik atas satu produksi teater yang lebih stabil, lebih programatik gitu. Dan lebih diskursus, lebih karya, lebih wacana, lebih ada di level yang bukan hanya keterampilan, tapi lebih bicara konteks gitu. Selalu ada konteks di sana. Nah, di Jakarta saat ini dalam konteks produktivitas itu berlangsung dua model yang saya sebut tadi. Jadi kota hadir sepenuhnya, juga ada inisiasi produksi independen yang hadir. Walaupun kota di luar yang keterampilan itu juga hadir, misalkan mensupport DKJ untuk bikin Jakarta International Theater Platform. Gitu. Tapi skalanya lebih besar ke yang pendidikan, pembinaan dan keterampilan tadi. Nah, di dua kanal tersebut gitu ya, di Jakarta di dua kanal pola produktivitas teater di Jakarta, yang satu pembinaan keterampilan, yang satu produktivitas karya, itu misalkan kalau kita benturkan dua produktivitas itu pada satu persoalan ekosistem yang baru yang ada di sini, kita benturkan sama ruang. Ini aja jadi masalah. Di Jakarta itu secara aktif hanya ada sekitar 7 atau 8 gedung yang produktif gitu. Gedung yang produktif itu yang saya maksud adalah gedung yang memiliki dana program, gedung yang memiliki equipment yang proper atau yang layak atau yang standar gitu. Itu hanya sekitar 7 gedung. Sedangkan ada ratusan kelompok teater dari skala yang tadi, dari yang anak sampai yang profesional gitu. Jadi jumlah seniman atau jumlah pelaku dengan jumlah ruang itu agak cukup tidak balance gitu. Artinya ruang itu terbatas, programatik atas ruang juga terbatas, tapi pelaku banyak. Gitu. Nah, ini yang kemudian akses terhadap ruang jadi cukup sulit gitu ya, dijangkau bagi aspirasi variasi teater atau bentuk yang beragam di Jakarta. Juga di semangat yang lain, misalkan di skena yang lebih roots gitu, yang lebih majority gitu, yang lebih mayor sebenarnya, semangat teater di Jakarta itu berangkat dari semangat yang berbasis komunitas gitu ya. Misalkan kalau kita ngomong satu ekosistem FTJ itu hampir sekitar ada 15 kali 5 gitu, lebih dari 60 gitu, 60 atau 70 setiap tahun yang ikut FTJ, dari mulai penyisihan sampai ke final gitu, itu semua berbasis komunitas. Jadi sebagian besar sebetulnya barangkali juga di Indonesia kecenderungan praktek teater kita selalu berbasis komunitas. Nah, kecenderungan praktek teater yang berbasis komunitas ini selalu ada dalam konteks pengembangan gitu ya, pengembangan. Jadi sedangkan skema pengembangan dia selalu terbentur dengan skema kuota, skema nomenklatur, dan skema ruang gitu. Nah, di sisi yang lain, misalkan kalau kita bicara ekosistem, hal yang paling gampang kita tandai sebetulnya
barangkali festival. Festival sebetulnya jangan-jangan bisa kita baca sebagai satu muara dari satu ekosistem tertentu gitu ya. Eh, karena di festival itu akan kelihatan siapa penontonnya, siapa stakeholder gitu, siapa yang mendukung festival itu, siapa yang punya kepentingan festival itu, akan kelihatan ruang, akan kelihatan pelaku, capaian estetika pelaku, diskursus wacana yang dimunculkan di festival gitu. Dan semua yang berkelindan di festival. Jadi festival sebenarnya bisa dilihat sebagai satu muara yang mencerminkan ekosistem tertentu di satu lingkungan. Ya. Nah di Jakarta lumayan banyak festival gitu. Di Dewan Kesenian Jakarta ada setidaknya ada 2 gitu ya. Ada Jakarta International Theater Platform, itu sebuah festival. Lalu ada Festival Teater Jakarta yang keduanya punya intensi yang berbeda untuk menggambarkan satu ekosistem praktek teater tertentu gitu ya. Misalkan kalau yang FTJ, ya dia adalah satu festival yang membayangkan sebuah festival teater yang berbasis komunitas sebetulnya. Jadi beda dengan yang Jakarta International Theater Platform. Dia satu festival yang membayangkan satu encounter, satu pertemuan, satu diskursus, satu eksperimentasi estetika yang lebih beragam barangkali dari kerja-kerja di luar komunitas. Artinya ada 2 kanal yang beda juga di Hella Teaternya Salihara. Dia selalu bisa dibaca dan dibayangkan satu festival yang menggambarkan satu ekosistem tertentu. Nah, semakin banyak festival di satu daerah atau di kota, sebetulnya dia semakin banyak memberikan satu gambaran akan satu bentuk ekosistem atau satu praktek ekosistem atau satu lingkungan tertentu yang membayangkan teater gitu. Di sisi yang lain gitu, di dalam skema kompleksitas ekosistem itu juga soal kaitannya distribusi pengetahuan gitu ya, juga lembaga pendidikan, lembaga pendidikan yang yang ada di Jakarta itu IKJ gitu ya, yang ada apa namanya, ada jurusan teater gitu, seni pertunjukan dan teater. Sejauh mana kemudian lembaga pendidikan memposisikan dirinya terhadap satu lingkungan teater di luar lingkungannya gitu ya. Bagaimana lembaga pendidikan ini mampu apa membaca sesuatu di luar dirinya dalam perspektif yang sangat ilmiah gitu, dan kemudian mengeluarkannya kembali menjadi satu produk ilmiah gitu. Ini satu hubungan dalam ekosistem yang barangkali juga belum terrepresentasi di Jakarta. Sedangkan hampir sebagian besar gitu praktisi teater di Jakarta, mungkin 70% atau 80%, dia tidak sekolah seni gitu. Maka peran distribusi pengetahuan yang harus dimunculkan dari inisiasi kelompok atau perorangan dalam mengejar pengetahuan gitu ya, itu jadi penting gitu, sehingga teater jadi bergerak dan dia sebagai pengetahuan terus jalan. Satu hal yang lain misalkan penonton gitu, kayak saya misalkan di Jakarta yang sejarah infrastruktur teaternya cukup tua gitu, hampir setengah abad gitu ada. Tapi barangkali juga saya curiga Jakarta belum punya alat ukur untuk mengukur publiknya, gitu, mengukur penontonnya. Walaupun misalkan pernah dilakukan riset penonton di 2019 gitu, tapi sebagai alat ukur dia harus continuity menurut saya. Dia tidak bisa hanya di riset di 1 tahun. Ini juga jadi hal yang lebih kompleks gitu. Jadi saya cuma pengen bilang semakin megah, semakin maju, semakin kaya, semakin lengkap gitu alat infrastruktur dan ekosistem kita, sebetulnya tantangannya akan semakin lebih
lebih besar gitu, karena dia akan membentuk satu kultur gitu ya, satu kultur, satu habit yang misalkan di kompleksitas ini bisa jadi gitu ya, bagaimana apa perlakuan dan perlindungan apa kekerasan seksual di lingkungan teater itu juga hal yang lain gitu dalam konteks kehidupan yang lebih 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 kompleks. Di sisi yang lebih jauh gitu, di wilayah yang strategis gitu, pemangku kebijakan kota kadang-kadang tidak juga mau cepat bergerak memahami perubahan-perubahan dan orientasi atas perkembangan seni pertunjukan atau teater itu sendiri, sehingga dialog dan hubungan kerjasama antara pemangku kebijakan atau kota dia selalu eh, mengalami kegagapan berdialog gitu, terutama di wilayah-wilayah yang strategis dan politik anggaran. Itu dulu dari saya, terima kasih. Adek, takut kelamaan. Jelas ya suaranya. Oke, makasih ya Mas Tian atas paparannya yang sangat komprehensif tentunya. Saya berharap setelah ini teman-teman memiliki banyak pertanyaan perihal ekosistem teater barangkali di wilayah masing-masing juga. Karena ini ada semacam premis ya bahwa tadi dari Mas Tian bahwa dengan fasilitas yang lebih baik, dengan dukungan sarana yang lebih besar, tentunya ada isu yang lebih besar juga di belakangnya. So it doesn't mean that ada fasilitas yang bagus kemudian menjamin bahwa tidak ada isu. Justru sebaliknya, kompleksitas isunya makin gede. Ini menarik ya. Tadi juga di ekosistem Jawa Timur juga salah satu yang disebutkan oleh Mas Ekwan itu adalah kritik masih rendah, dokumentasi masih rendah. Nah, itu juga kita bisa uh, sama-sama diskusikan ya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Baik, kita akan membuka sesi diskusi. Jadi jika ada yang ingin bertanya atau berpartisipasi, silahkan di chat. Saya terbuka untuk itu dan di sini ada beberapa teman dari Bali juga ya, Mas. Ada Santi Dewi, kemudian ada Mbak Tini Wahyuni, ini dari Mahima. Kemudian ada teman-teman yang lain juga, kayaknya saya juga menemukan nama-nama yang tidak asing ya. Eh, ada Mbak Riri Rengganis, kemudian ada Mbak Deksara, eh, ada Desa Sekar, ada Mbak Suwarni, dan sebagainya. Ayo teman-teman, mari kita berdiskusi karena ini adalah em, ruang yang sangat baik sekali bagi kita untuk belajar mengenal wajah kita ya, wajah teater Indonesia di masing-masing wilayah. Oke, mungkin saya dulu deh Mas sebelum ada yang bertanya ya untuk Mas Ekwan. Em, yang pertama untuk Mas Ekwan, eh, dari paparan tadi saya melihat bahwa Jawa Timur nih kaya banget ya dengan komunitas teater, kemudian dengan peristiwa-peristiwa teater, baik itu festival dan penghargaan juga semarak di sana. Tetapi justru ketika dikatakan tadi kritik masih rendah, kemudian dokumentasi masih rendah, justru saya berpikir mengapa di balik beragamnya aktivitas kemudian seniman yang juga banyak itu justru ini tercermin seolah-olah ya itu literasi teaternya masih rendah di Jawa Timur. Apakah teater kemudian hanya menjadi euforia seni pertunjukan semata? Mereka senang mempertunjukkan sesuatu, tetapi kemudian tidak membahas gagasan-gagasan besar di baliknya. Apakah seperti itu? Mohon klarifikasi atau penjelasan. Kemudian untuk Mas Tian di Jakarta tentunya sudah sudah memiliki banyak pengalaman menciptakan barangkali peristiwa teater dan sebagainya. Bagaimana Jakarta kemudian bisa merangkul gap-gap yang terjadi di wilayah itu. Bagaimana Jakarta ini bisa mendistribusikan gagasan agar ekosistem di daerah itu bisa lebih menggeliat. Apa yang dilakukan si Jakarta ini untuk menambal gap yang ada di
di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Dan apakah itu sudah cukup berhasil gitu ya. Mungkin ini baru pancingan pertama dan setelah itu kita akan bergulir lagi. Silahkan ditanggapi, boleh Mas Ekwan dulu atau Mas Tian, silahkan. Siapa duluan nih? Aku dulu deh dari yang terakhir. Ya, siap. Menarik ya tadi apa lontarannya Sonia. Kalau kita cek sejarah gitu ya, aku baca misalkan di catatan pidato kebudayaannya Lisa Dikin 99 gitu ya, bahwa kenapa dia mau bikin Taman Ismail Marzuki. Itu ada backstory-nya, misalkan ketika dia menjadi Menteri Perhubungan Laut dan dia sering jalan ke luar negeri gitu, dia selalu dibawa ketika ke luar negeri gitu ya, dibawa sama KBRI atau sama teman yang dia kunjungi di negara-negara, itu selalu dibawa ke museum atau ke opera atau ke gedung, ke tempat kesenian. Nah, itu berlangsung tuh selama dia menjadi menteri. Nah, ketika dia jadi gubernur, dia ingat itu bahwa opera, tempat kesenian gitu ya, pusat kebudayaan itu satu kebanggaan kota atas negara gitu, atau satu kebanggaan satu tempat di mana orang bisa membanggakan kebudayaan dan macam-macam. Artinya dia setuju bikin tim. Dia setuju bikin tim dan dia bayangkan bahwa tim adalah etalase. Jadi bukan cuma Jakarta, tapi tim adalah satu etalase, gitu, laboratorium etalase yang bisa menampilkan Indonesia. Itu yang sebetulnya berlangsung selama puluhan tahun gitu ya di tim. Ketika kurasinya juga menyentuh keragaman praktek-praktek yang ada di kota-kota lain untuk juga ikut mewarnai dinamika pertumbuhan Taman Ismail Marzuki. Tapi setelah 2018 misalkan, tadi yang saya bilang bagaimana kemudian pemangku kepentingan sebetulnya kemudian ketika anggaran Dewan Kesenian Jakarta berubah dari hibah menjadi APBD gitu, sehingga seolah-olah anggaran belanja tim itu hanya untuk belanja Jakarta. Dia nggak ada urusannya lagi sama strategi kebudayaan yang luas. Nah, itu salah satu contoh yang kaitannya sama sejarah dan bagaimana kota tidak mampu mengorientasikan dirinya melebihi apa yang sudah berlangsung dalam sejarah gitu. Tapi dalam praktek-praktek tertentu gitu, tetap di 3 tahun belakangan ini saya melihat program-programnya teman-teman di IKJ misalkan dari 2 tahun 3 tahun yang lalu itu selalu juga ada pertimbangan untuk melibatkan dan mengundang percakapan-percakapan estetika dari luar Jakarta untuk disandingkan dengan percakapan-percakapan yang lebih luas gitu kan. Kayak kemarin tuh yang tadi disebut sama Mas Ekwan, beras tumpah ya, language gitu ya. Itu tahun ini malah kalau nggak salah. Itu juga pentas gitu. Itu justru dia jadi salah satu pentas yang paling, kalau menurut saya, yang paling berbeda secara look gitu atau secara spirit gitu, paling berbeda. Dan perbedaan itu jadi penting gitu untuk dilihat di lanskap Jakarta gitu. Ketika semuanya urban, terus ada yang rural gitu satu, dan dia jadi spektrum gitu. Itu juga menarik. Itu dulu. Oke, terima kasih. Nanti juga saya punya pertanyaan lanjutan tentang itu. Ya, tapi kita ke Mas Ekwan dulu ya. Mas Ekwan, silahkan. Iya, sebetulnya ini bukan hanya di Jawa Timur saya kira ya, bahwa kritik itu memang bukan komoditas yang menarik gitu. Karena masyarakat kita kan lebih suka bicara ya daripada menulis ya. Sehingga obrolan-obrolan tentang teater itu diperbincangkan, selalu diperbincangkan setelah pertunjukan selesai gitu. Tapi apakah itu ditulis? Nah, itu menjadi kelangkaan tersendiri. Mungkin gini, apakah tidak banyak? Mungkin banyak, tapi di kalangan akademis saja, bahwa itu masuk jurnal, masuk laporan penelitian, dan seterusnya. Tapi tidak akan keluar dari situ.
Orang-orang, saya baca di gelaran misalnya, itu pembahasan tentang teater tidak banyak juga. Dalam setahun, dalam sebulan mungkin hanya 1 atau 2 bahkan. Berarti kan sebetulnya memang ada kemalasan gitu di dalam, mungkin bukan hanya orang teaternya, tapi juga penonton-penontonnya juga sama. Nah, tapi ini mungkin menggambarkan ya betapa literasi itu agak rendah di tempat kita, bahwa pembicaraan tentang ilmu teaternya itu sebetulnya tidak terlalu banyak dibincangkan di dalam setiap lembaga, baik itu di sekolah, di kampus maupun di luar itu. Sehingga mereka banyak bicara teknis saja bahwa membuat oke, lampu warna merah gitu, tapi bukan esensi cahayanya gitu. Nah, itu terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin saya tidak nyebut namanya, ada salah satu senior sekali, sangat kami hormati, itu dengan bangga di forum bilang, saya punya banyak buku, tapi saya tidak mau baca. Nah, itu di forum loh. Nah, seperti itu saya kira tidak hanya di Jawa Timur, di banyak tempat juga, karena memang ya tradisi membaca, tradisi menulis kita secara comparing dengan berbagai negara memang rendah gitu. Jadi mungkin solusinya ya aspek-aspek populer di dalam penulisan kritik itu yang perlu kita tingkatkan. Mungkin ini ada Pak Autar juga dari UNESA, ya mungkin perlu bahasa yang lebih gampang sehingga tulisan itu bisa diterima dengan gampang juga oleh masyarakat umum gitu, sehingga tidak terlalu akademis, tidak terlalu rumit. Kan esensinya itu sebetulnya. Kalau kita menulis hanya untuk kita sendiri kan buat apa gitu. Saya kira itu dulu, nanti kita lanjutkan. Baik, itu menarik ya. Sesungguhnya kalau kita ya langsung aja ya kita ngalir aja. Tadi Mas Ekwan bicara soal literasi yang rendah. Memang secara umum kan Indonesia memang harus diakui literasinya rendah. Tapi barangkali kalau saya bicara dari ekosistem Bali ya, saat ini Bali juga sesungguhnya sedang mencoba lagi bangkit gitu ya teaternya, dan beberapa anak muda yang juga jebolan Mahima begitu, alumni di Mahima dulu, mereka buat ekosistem sendiri, bikin komunitas-komunitas sendiri, dan mereka tetap saling berbagi informasi gitu, jejaring kita jadi banyak. Dan kebetulan ada media juga yang mendukung itu untuk disiarkan. Jadi kru itu menulis, kemudian sutradara menulis di balik proses kreatifnya, kemudian penata lampu juga menceritakan apa yang dia alami, kemudian siapa saja boleh menulis, dan itu memang harus ada kayak semacam motivator. Nah, kalau di kami di Bali kebetulan itu kami punya jejaring yang kuat ya. Jadi satu satu komunitas itu saling berhubungan, dan sources atau referensi itu kita bagi. Jadi ada semacam pembimbingan juga gitu dari kami di Mahima. Biasanya kalau seseorang akan pentas, kamu baca referensi ini, terus kamu tulis tentang ini. Jadi ada intervensi-intervensi kayak gitu. Dan sekarang lumayan ya di Bali banyak bermunculan penulis-penulis meskipun belum bisa disebut kritikus juga, tetapi mereka paling tidak bersuara tentang prosesnya dan juga didukung dengan referensi-referensi yang ada. Nah itu saya rasa keterlibatan media juga penting ya untuk melibatkan, menceburkan diri dalam persoalan-persoalan seni dan budaya, dan media itu juga harus dipegang oleh orang yang membela budaya sih sebetulnya, bukan membela profit gitu. Nah, itu yang juga penting, dan di Bali itu sudah terjadi. Jadi setiap ada peristiwa, salah satu media itu tatkala.co itu selalu gencar mempromosikan apa dan menampung tulisan itu untuk disebarluaskan. Jadi literasinya sedikit-sedikit bisa keangkat. Oke, kemudian itu sedikit untuk Mas Ekwan. Kalau ke Mas Yustiansyah, kan tadi dikatakan bahwa tim itu bisa menjadi etalase ya bagi teater-teater daerah untuk manggung. Tetapi how then the impact ya? Bagaimana, how big is the impact? Jadi apakah barangkali tidak sebaliknya ya, justru pusat yang ke daerah hadir di situ, bukan daerah yang selalu harus ke sana gitu. Karena tentunya pasti ada keterbatasan yang bisa
apa ya, keterbatasan yang dimiliki oleh pusat untuk memberi ruang-ruang itu untuk semua komunitas bisa apa ya, terakomodasi di situ. Karena kan wilayah kita tuh gede banget ya, dan tidak semua can afford to perform in Jakarta gitu. Terus barangkali yang tampil di tim juga hanya yang tertentu saja yang memiliki kedekatan dengan orang-orang di balik itu ya. Banyak kok misalnya di daerah itu yang belum punya akses ke pusat atau tidak punya akses, yang mereka nggak tahu harus kemana, tapi mereka ada gitu. So, bagaimana kemudian si pusat ini bisa mengakses gap itu? Jadi Penasri ini barangkali di sini menjadi peran ya, bahwa pusat itu bukan hanya Jakarta ya. Jadi eh, kita pun adalah pusat gitu. Jadi definisi pusat itu harus direview ulang dan diredefinisikan, dan kemudian bagaimana si pusat ini bisa hadir ke pusat-pusat yang lain gitu. Jadi kita tidak lagi menggunakan satu sebagai pusat, yang lain sebagai cabang dan sebagainya, tapi semua pusat gitu. Kayak gitu sih. Coba mungkin perlu Ya, persis. pemikiran. Persis. Aku setuju sekali apa yang dibilang sama Sonia sebetulnya. Makanya tadi saya singgung bayangannya Pak Ali Sadikin dia menjadi etalase gitu. Barangkali pada zaman itu gitu ya. Itu satu pikiran yang apa? Yang ya kita tahu Orde Baru selalu memusat gitu ya. Kemudian karena inisiasi untuk membangun infrastruktur sebesar tim misalkan itu hanya baru bisa dilakukan di Jakarta gitu dibanding saat itu ya 60-an gitu ya. Itu baru baru ada di Jakarta yang bisa, walaupun itu juga dengan strategi menggunakan apa uang hasil judi ya gitu ya. Jadi uh, Ali Sadikin menggunakan judi gitu untuk membangun jalan, pasar, rumah sakit, termasuk tim gitu. Tapi juga kan di narasi yang lain di tahun yang sama juga ada lokalisasi yang sama gitu ya, bukan cuma lokalisasi seniman gitu di tim, tapi lokalisasi pelacuran di Keramat Tunggak gitu, itu di tahun yang sama gitu. Ini kan juga bisa jadi satu cara pikir yang lain ngelihat bagaimana Orde Baru sebetulnya membuat kandang-kandang gitu ya atas nama apa pengontrolan gitu. Tapi anyway di luar itu gitu, aku sepakat gitu sama yang Sonia. Dan bahwa kemudian dia tadi saya sebut dan saya singgung juga gitu ketika bahkan reformasi dan bukan cuma bahkan sebelum reformasi lah ya, di 90-an gitu ya ketika teater Utan Kayu muncul, Salihara muncul gitu ya, yang lain muncul, sebenarnya runtuh tuh kepusatannya tim gitu ya. Dia udah nggak lagi pusat gitu. Dia harus nggak dilihat sebagai pusat, bahkan harus dibikin desentralisasi gitu ya hari ini gitu. Kalau kemudian hari ini ada Jakpro di sana yang punya logika bisnis yang besar, dan bayangkan ada satu gedung yang biaya sewanya 180 juta sehari gitu, itu siapa yang sanggup gitu di sana. Artinya kan upaya untuk mendesentralisasi tim itu Ya, harus berlangsung gitu. ya, Siapa yang ya, mau menginisiasi itu gitu? Siapa yang ya. ini ke banyak pihak kan? Misalkan ke pemangku kepentingan seperti teman-teman di DKJ misalkan, atau juga perorangan atau grup atau kolektif gitu yang sama-sama sadar dan aware gitu bahwa ruang alternatif dia jadi penting untuk dibicarakan, bahwa yang kita sebut apa prestis itu gitu dalam satu gelaran gitu, dalam satu produksi dia tidak lagi di gedung yang Mm-mm. established gitu, bahwa di Ya, ya, gudang yang ya. rongsok itu gitu. Jadi ukuran prestis Mm. bukan ruang gitu, bukan ruang Ya, established, betul. tapi narasi, wacana, branding dan macam-macam. Uh, Mm-mm. nah itu yang berlangsung. Saya juga sepakat sama Sonia bahwa nah tadi juga saya bilang gitu, ketika dana hibah misalkan ini kalau saya ngomongin di dalam gitu ya, dana hibah Mm-mm. tadinya DKJ selama hampir 40 tahun itu dana hibah, Mm-mm. dana hibah kebudayaan yang bebas digunakan untuk apa aja gitu ya, di juggling kayak gimana tuh bebas banget dan besar. Eh, kita mau kunjungan kemana per 2020 gitu, itu kita kalau ngomongin spesifik tim aja gitu, atau DKJ, dia berganti menjadi dana APBD yang nomenklaturnya mengikuti nomenklatur Jakarta gitu, yang nggak bisa, sangat sempit lah kalau kemudian apa ruang pergerakannya bisa membayangkan
spesifikasi yang lebih apa lebih lebih keluar gitu ya, jangankan ngundang, jangankan pergi gitu ya, atau membuat program di mana, tapi mengundang aja tuh udah sangat sulit, sangat sulit. Nah, itu yang tadi saya bilang, kemudian bagaimana mengadvokasi orientasi kota yang melihat dengan sangat 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 sempit gitu. Sedangkan kemudian kalau saya pribadi misalkan gitu ya, sangat bersyukur gitu ya, ibu kota pindah gitu. Walaupun kemudian transisinya sangat jauh gitu ya, kalau di Bintaro aja perlu 20 tahun untuk jadi seperti hari ini, itu dari mulai pembangunannya mungkin IKN juga akan sangat panjang gitu ya proses transisinya. Tapi setidaknya ada yang lepas gitu ya dari Jakarta sebagai beban gitu. Dan saya yakin kemudian dia tetap akan jadi satu hal yang uh, tetap yang beban sentral itu ya. Sama kayak orang-orang luar negeri dan atau apa yang bilang Jawa itu Indonesia gitu. Kemana ke Jawa? Itu juga kan hal yang sama gitu ya. Apa beban Jawa gitu. Beban Jawa itu sama kayak beban Jakarta. Eh, tapi saya juga mengakui gitu bahwa sentralisasi atas Jakarta, atau saya pengen menghindari ngomongin Jakarta adalah tim sebetulnya ya, karena praktek-praktek teman-teman yang lain juga di luar tim itu cukup lumayan banyak gitu ya. Misalkan ada hal yang lebih kayak selain tim juga sebetulnya di era 10 tahun 5 tahun yang lalu gitu ya, atau bahkan mungkin hari sekarang gitu, Salihara yang mampu mengundang grup-grup hit gitu ya, teater gitu ke Indonesia sebetulnya gitu. Kita bisa lihat si Pop main gitu di Salihara, bukan di tim gitu. Kita bisa lihat apa grup-grup teater yang lagi laku di beberapa festival di luar negeri di Salihara. Itu menandakan juga keruntuhan yang lain. Uh, tapi kan semua punya mekanisme yang beda-beda gitu ya. Kalau dilihat dari sudut pandang Jakarta deh, tadi saya bilang ada 7 gedung yang produktif, ada 7 venue yang produktif, tapi nggak semuanya orang Jakarta bisa masuk ke gedung itu. Coba ya, ada ratusan grup di Jakarta, siapa yang pentas di Salihara secara kurasional orang Jakarta ya gitu. Siapa yang pentas di Galeri Indonesia Kaya, yang artinya siapa yang pentas di hampir, ini persoalannya ada di mana? Persoalannya ada di kuratorialnya yang tebal gitu, atau ada di produksi pengetahuan kelompok-kelompoknya gitu ya, yang tidak bisa menembus dinding-dinding itu, dinding-dinding kuratorial. Nah, ini menurutku juga satu hubungan ekosistem yang secara regional itu mesti di tag gitu ya, sama 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 agen-agen perubahan gitu ya, kalau ngomongin aktivisme dalam teater. Itu dulu, Sonia. Kamu mute. Sorry. Menarik ya membicarakan isu ini, sebab seperti sekarang kan ada isu dekolonialisasi juga sedang banyak dibahas ya, dan aku rasa itu juga sangat relevan ya diimplementasikan di teater, bahwa apa namanya, pemusatan pada aspek kewilayahan tertentu itu termasuk kolonialisasi gitu ya. Dan kita sekarang, saya misalnya dari daerah itu harus mendukung ide dekolonialisasi ini, bahwa we have the voice, and the voice that we have is unique ya. Jadi siapa pusat? Kita pusat. Everyone is pusat. Semuanya adalah center, and tidak ada lagi center yang center. Even juga Salihara is not a center anymore, because karena semua orang juga bisa mempertanyakan kembali apa itu center. Nah, itu adalah isu-isu yang bisa kita terus bahas untuk meningkatkan juga gagasan di kawan-kawan daerah, bahwa jangan berkecil hati ya, kalau belum diundang ke Jakarta it doesn't mean that you are nothing, tapi keep producing dan lebih memperkuat lagi gagasannya, dan apa namanya, mungkin juga perlu mengundang justru orang-orang lain untuk datang dan menyaksikan apa yang terjadi. Seperti kemarin di festival di Singaraja yang saya gagas di Mahima, itu lahir 4 karya tumbuh di bidang teater. Nah, itu melibatkan seniman wayang, pedalangan, kemudian
kemudian ada seniman teater kampus gitu, kemudian ada koreografer juga, dan kemudian ada dari musik. Itu menarik ya, bahwa dari lontar teks lama yang tersimpan di Gedong Kirtie, lontar itu teks lama, kemudian itu dialihwahanakan menjadi teater, menjadi sangat kaya, dan itu barangkali menjadi sebuah warna baru yang akan kita kembangkan, bahwa lontar yang dari aksara Bali yang tidak bisa diakses, sekarang bisa diakses melalui pementasan teater. Dan itu adalah keren banget gitu untuk dikembangkan itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin ya. Oke, baik, kita ke Mas Ekwan dulu. Sebelum lanjut, barangkali ada tambahan atau gimana? Oke, ya kalau tadi terkait dengan apa? Sebenarnya begini ya, kami teman-teman dari luar Jakarta gitu ya, selalu mendengarkan cerita dari Jakarta itu selalu eh, keren gitu, keren dalam konteks ya tadi fasilitas, tapi ya kompleksitas persoalannya juga besar juga. Kami itu masih pada proses kan terlalu luas ya, karena luasnya wilayah, maka kemudian titik bertemunya itu tidak bisa satu lokasi. Itu yang mungkin berbeda dengan teman-teman Jogja yang punya satu tempat yang bisa menjadi tempat kumpul gitu. Nah, kami itu agak sulit. Bahkan Malang ke Surabaya saja butuh 2 jam gitu. Nah, itu jadi persoalan tersendiri. Nah, itu bisa diantisipasi dengan pola-pola seperti ini, online, kemudian pola-pola komunikasi. Kami punya jejaring Teater Jawa Timur, kemudian bahkan itu juga masuk ke nasional dan beberapa pola komunikasi. Tapi yang paling penting tadi betul bahwa sepertinya kita tidak bisa meniru pola Jakarta, gitu. Kami harus menemukan pola sendiri yang kemudian adaptif terhadap situasi tadi itu, permasalahan lokasi, permasalahan. Kami punya budaya yang sangat banyak gitu. Bahkan ada sangat signifikan antara Jawa Timur secara umum dengan Madura. Nah, itu sudah menciptakan satu karya tersendiri gitu. Nah, itu yang menarik sebetulnya. Selain soal literasi ya memang eh, perlu ada dukungan ke sana, tapi saya kira sebenarnya gini, literasi ya itu satu pihak gitu. Kalau kritik itu kan pihak yang lain, ya. Karena kritik itu asumsinya adalah tidak suka gitu. Nah, itu masih ada mindset seperti itu bahwa kalau kita menulis kritik berarti kita tidak suka dengan pertunjukannya. Artinya kita bermusuhan dengan penyajinya, gitu. Itu yang salah satu yang kemudian menghambat seseorang untuk berani menulis kritik. Saya kira itu budaya yang jauh sekali dari yang sekarang menjadi apa namanya, menjadi kebiasaan kita, tapi harus terus ke sana, termasuk kelas-kelas kritik dan seterusnya itu sebenarnya kami sudah berencana dengan teman-teman terutama di Malang untuk kemudian lebih banyak ke arah sana. Ya betul bahwa kita mulai dari ulasan saja dulu, proses kreatif yang ditulis, tapi kemudian pelan-pelan akan ke arah sana. Tapi memang keberanian itu lebih apa ya? Itu modal penting kalau kita menulis kritik karena pasti akan ada orang yang tidak Ya, suka. Itu sih Mbak ya, Sonia. oke. Makasih Mas Ekwan. Nanti kita ngobrol ya. Kita ngomongin ekosistem di kampus, Mas. Nanti kita oke lah di forum Oke, oke. berikutnya. Oke, teman-teman, ini menarik banget sih sebenarnya ya kalau kita betul-betul serius simak gitu ya. Jadi Penastri ini sebagai salah satu wahana justru untuk apa namanya menumbuhkan gairah ekosistem teater di Indonesia ya. Tadi kritiknya lemah ya, kita perkuat melalui kelas-kelas daring seperti ini. Ini kan sebenarnya keren banget ya, tapi juga sayang tidak banyak mengundang peminat juga ya. Paling banyak 20 dan itu pun banyak silent participant. Nggak tahu ya. Baik teman-teman, ayo bertanya. Ini kesempatan langka ada Mas Yustiansyah dan Mas Ekwan. Silahkan loh dimanfaatkan seluas-luasnya. Tadi ada Mbok Tini Wahyuni juga dari Bali bergabung. Kalau mau bertanya silahkan ya Mbok. Kemudian ada eh, tadi Pak Dr. Autar Abdillah ya. Silahkan Pak, mungkin bisa bergabung memberikan eh, apa namanya gagasan. Ada Mas Dwi juga, salam kenal. Eh, Tampaknya serius sekali Mas Dwi. Oke, Mbok Tini, raise hand silahkan Mbok Tini. Unmute dulu ya.
Eh, halo, ya, oke. Ya, Selamat oke. siang semuanya. Eh, Selamat siang narasumber semua teman-teman yang di sini. Saya, saya orang muda. Usia saya banyak, tapi kemudaan saya di dunia teater itu sangat muda. Jadi sebenarnya saya tidak bertanya karena bukan berarti saya sudah mengerti, tapi minim sekali pengertian dan pengetahuan saya. Saya lebih banyak ingin mendengar dulu. Tapi di sini saya ingin berbagi, semoga apa yang saya ingin bagi ini menjadi inspirasi untuk para teater, aktivis teater gitu. Jadi saya pertama kali ikut teater, saya bersyukur ikut di komunitas Mahima lewat proyek yang digagas oleh Sonya. Artinya Sonya mendapatkan proyek itu dan menawari kami gitu. Saya mau bercerita sedikit tentang proses diri saya yang tidak tahu apa-apa di dunia teater, kemudian saya bisa uh, bermonolog di panggung selama 30 menit. Singkat cerita, apa yang tadi saya dengar sebagai orang baru di dunia teater, itu saya dapatkan semua di proses saya berteater tahun 2018 kemarin. Dari tujuan dan latar belakang teater itu, kemudian saya dilatih hampir setahun itu kami 11 ibu mendapat latihan cepat dari Sonya, kemudian membaca naskah, segala hal itu sampai kemudian kami juga di akhir pentas itu diminta oleh Sonya untuk menulis. Jadi kami membuat tulisan tentang proses kami berlatih sendiri dan juga kemudian ada terakhir itu ada forum discussion group. Nah, itu saya bersyukur sekali mendengar tadi dan membandingkan dengan perjalanan diri saya yang sangat-sangat muda gitu di pengalaman berteater. Berarti saya ketemu jalan yang benar di teater ini dan manfaat yang saya dapat sebagai pribadi saya dapat pengetahuan banyak, termasuk juga saya mendapat kesempatan untuk berekspresi dan kemudian semoga menginspirasi banyak orang bahwa berteater itu adalah bagi saya itu adalah juga healing gitu. Uh, yang saya juga ingin di sini komentarin soal kritik. Saya pribadi sebenarnya berharap ada kritik karena kalau dapat pujian terus berarti saya sudah mati, sudah selesai gitu. Jadi kritik bagi saya itu masukan yang akan membuat saya bertumbuh dan akan menjadi lebih baik. Tapi kata kritik itu betul seperti tadi Mas yang tadi jelaskan mungkin ada sisi yang membuat nggak enak seperti seolah-olah kontra gitu atau berkonflik. Mungkin di sini yang dimaksud adalah respon. Saya mengharap sekali respon atas apapun yang kita sebagai seniman atau pekerja seni lakukan untuk sebuah pembangunan gitu, untuk sebuah pertumbuhan yang lebih positif. Jadi demikian, saya terima kasih bisa ikut di Zoom meeting ini, walaupun saya sangat pemula di dunia teater. Terima kasih. Thank you, Mbak Tini. Mbak Tini adalah dulu dokter, kemudian sekarang full seniman. Keluar dari ID, sekarang menjadi pelukis dan pemain teater. Dan sesungguhnya dari Mbak Tini, sebenarnya saya juga belajar bahwa Mbak Tini usianya udah 60 lebih gitu ya. Ageism is not an issue gitu ya. Everyone can join. Semua orang bisa berteater ya, even when you are 60 up gitu. 60 itu still young gitu ya. Jadi itu dari Mbak Tini. Oke, ada Mas Dwi juga yang raise hand, silahkan. Ya. Ah, ah, ya salam kenal Kadek Sonia, Mas Ewan, sama Mas Tian. Ya, mungkin saya juga tadi baru join itu jam 3 ya. Tadi ada Zoom juga, jadi baru apa namanya menyimak pembahasan yang langsung diskusi ya. Paling ini sih ya. em, dari kondisi yang ada kemarin aku juga baru mulai mengikuti perkembangan teater gitu kan. Di pertunjukan festival teater anak. Paling aku yang selama ini aku kan lebih ke selatan ya, mungkin kenal ke Mas Dian, kenal muka ya. Saya dari berkiprah di teater itu di 2002 Festival Teater SLTA ya Mas, di Jakarta.
Nah, di sini juga mungkin ada kesedihan yang mendalam, artinya sampai saat ini kan FTJS sudah nggak ada gitu kan, yang dimana cikal bakalnya juga sangat menjadi tolak ukur festival-festival yang ada di Jakarta. Kalau pandangan saya lebih kepada ini sih ya, pengakuan asosiasi-asosiasi di Jakarta pun di nasional itu kepada Kementerian Parekraf atau suku Sudin Kesenian itu bagaimana ya menyikapinya ya? Karena em, kalau kita lihat itu hanya sebagai kepanjangan event gitu kan, artinya cuma ada ada project misalnya festival, terus asosiasi yang kelola. Tapi kalau kita lebih dasar lagi, asosiasi ini kan eh, belum ada pengakuan gitu kan dari kesenian apa masing-masing setempat. Artinya kita juga untuk mengedukasi teman-teman grup teater di Jakarta itu kan jadi nggak kuat gitu ya. Dan nggak kuat, terus grup teaternya juga apa sih yang didapatkan kalau kita bergabung di asosiasi tersebut gitu kan. Berarti kan eh, lama-lama luntur juga grup yang ya udah tanpa asosiasi gue juga bisa pentas, gue bisa juga buat festival sendiri gitu. Mungkin eh, kalau bayanganku ya mungkin ada yang me- menjembatani antara lembaga. Misalnya ada Dewan Kebudayaan yang membawahi asosiasi-asosiasi di setiap provinsi. Mungkin dia juga yang menjadi uh, jalur komunikasi ya ke kementerian-kementerian ya. Artinya apa masukan apa namanya dari setiap provinsi yang kita sadari juga ekosistem teater jadinya ya gitu-gitu aja gitu. Yang mungkin kan kita harapkan adalah kita pengen kayak grup-grup teater misalnya di Inggris yang sudah menjadi sebuah industri gitu kan, dan mereka juga eh, kayak kemarin pandemi teman-teman yang bergerak di bidang misalnya ahli artistik, ahli lampu itu mereka juga bingung kan pengakuannya seperti apa dan nyari nyari jobnya juga kemana gitu. Itu yang apa menjadi kegelisahan ya kalau ngeliatin ekosistem teater sekarang. Itu sih Mbak Kadek Sonia. Makasih Mas Dwi. Keren banget nih. Jadi menghidupkan ekosistem teater langsung pada maybe financial aspects-nya ya, pada industri. Oke, silakan tanggapannya dari Mas Ekwan dan Mas Tian sebelum kita ada isu-isu yang lain nih. Oke, silakan Mas Tian deh dulu. Oh, oke. Saya itu sangat kompleks sebetulnya ya, yang diutarakan sama Dwi. Tapi Mungkin speakernya Mas dideketin biar lebih jelas. itu cukup kompleks ya apa yang dilontarkan sama Dwi gitu ya. Kalau ngomong asosiasi, ngomong suku dinas, ngomong apa seluruh alur birokrasi Iya, iya. eh, apa teater yang terkait sama sama Jakarta gitu. Makanya tadi saya kemudian di awal apa teman-teman tadi lihat menggambarkannya hanya sebatas udah visual teks gitu ya. Karena memang komplikasinya tuh besar gitu ya. Tapi itu kan bisa kita bingkai ya. Kalau kita bicara ekosistem teater dari perspektif kota atau dari perspektif birokrasi gitu. Ya udah, dia ada di kelindan persoalan yang itu gitu. Yang kalau kita terus membayangkan yang ideal dan dijadikan sebuah apa motif perjuangan, perubahan, agensi gitu yang kita tahu lantainya selalu goyang gitu ya. Tiap berapa kali setahun dia orangnya ganti dan segala macam itu memang 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 satu hal yang panjang gitu ya, satu hal yang panjang. Dan bahwa tidak ada yang eh, tidak ada yang juga mesti untuk dipertahankan untuk abadi dan selamanya gitu ya. Sebagaimana juga kemudian kita mempertanyakan apakah teater-teater senior yang dulu itu sangat memenuhi sejarah kita itu nggak boleh mati gitu ketika saudaranya mati gitu. Ya nggak ya, itu hal yang biasa gitu. Itu hal yang biasa gitu. Kalau sebuah festival nggak ada lagi gitu, itu hal yang biasa juga gitu. Bahwa kemudian dia bisa direview, ada di mana persoalannya, apakah ketidakpedulian kota atau memang jangan-jangan
inisiator dari festival itu yang kemudian kehilangan orientasi gitu ya. Jadi kadang-kadang saya juga berpikir bahwa orientasi atas kita membayangkan ekosistem tuh juga bisa sangat sekecil yang tadi dibilang sama Mbak Tini gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengcover gitu, kita nggak bisa punya lingkaran pengaruh untuk merubah ekosistem yang besar tadi gitu ya. Kalau kota, kalau demografi semua. Gimana kalau kita bikin ekosistem dalam kelompok kita gitu ya? Bahwa orientasi distribusi pengetahuannya jalan, orientasi literasinya jalan, orientasi apalagi bisnisnya aja, semua yang kita bayangkan atas ekosistem gitu itu bisa kita lekatkan di dalam kelompok atau kerja-kerja kita sebetulnya, sehingga dengan sendirinya kita membangun satu ekosistem atau satu lingkungan yang kita bayangkan sehat gitu, dibanding kemudian ada hal-hal yang selalu berurusan sama publik, orang banyak itu selalu melelahkan memang gitu ya, hal-hal yang ideal yang kita bayangkan. Dan di luar tadi gitu, di luar yang misalnya yang terakhir gitu, apa kaitannya sama apa ekonomi, profit dan macam-macam gitu. Kalau kita percaya ini kan terkait sama isu negara soal apa sertifikasi gitu ya, seniman profesi gitu. Ujung-ujungnya kan selalu soft skill ya, ujung-ujungnya kan keterampilan gitu ya, yang dibayangkan sama yang lomba-lomba tadi gitu ya, atau yang dibayangkan atau diukur dari kurikulum yang ada di sekolahan seni ya menurut saya gitu ya, diukurnya gitu sertifikasi. Tapi kan perlu dicatat dan diingat bahwa tadi saya bilang mungkin 50 atau 60 atau 70% gitu ya. Saya belum riset tapi saya meyakini lebih banyak orang di teater yang nggak sekolah teater dibanding orang yang sekolah teater di teater. Nah, ini kan juga saya percaya bahwa seradikal-radikalnya teman-teman yang nggak sekolah di teater, sejatinya dia sedang melakukan produksi pengetahuan dengan prakteknya masing-masing gitu. Selalu ada pengetahuan yang barangkali bisa dicatat. Kalau tadi Mbak Tini punya atau Kadek Sonia punya bangunan lingkungan atau iklim yang menulis gitu, itu sebetulnya sedang memproduksi pengetahuan gitu. Saya percaya itu adalah produksi pengetahuan yang sejatinya bisa dibagi lagi sebagai sebuah pengetahuan. Nah, itu juga yang barangkali dedah-dedah hal yang kita anggap bolong gitu, yang kita anggap bolong di teman-teman lembaga pendidikan misalkan di Jakarta. Oh, IKJ kok nggak pernah memproduksi buku ya tentang teater Jakarta hari ini atau teater Jakarta 10 tahun ini atau teater Jakarta 80, nggak pernah ada tuh gitu. Nah, yang bolong-bolong gitu nggak usah kita harapin dari itu, tapi ya udah kita lakukan aja di lingkungan kecil kita, kita nulis tentang diri kita gitu. Itu hal yang barangkali jauh lebih baik membangun ekosistem kita ya. Dan ketika kita melakukan itu dia berpengaruh buat orang lain, barangkali menginspirasi buat orang lain. Dan terakhir saya ingin bilang gitu, karena barangkali profesi seniman itu adalah profesi yang besar, yang bahasanya ya, kayak orang cuman gabung ke satu sanggar di Jakarta misalnya, gabung di satu sanggar, gondrongin rambut 3 bulan gitu, terus yaudah gue seniman. Kelekatan atas klaim atas seniman itu sangat mudah kan di Indonesia. Ya kan, tapi kan representasinya atau alat ukurnya apa? Itu yang kadang-kadang mesti dicek gitu. Iya, kalau ini urusannya sama pekerjaan, sama job gitu, ya itu balik lagi ke kalau buat saya cuma 2 ya dunia kesenian, dia dunia citra dan dunia rekomendasi. Citra bukan pencitraan ya, tapi citra gitu. Dia apa yang kita lakukan itu gitu ya. Dan ketika apa yang kita lakukan itu berkesan, baik, dicatat, diingat sama orang lain, maka akan ada rekomendasi. Itu kayaknya dunia kesenian banget. Terima kasih. Oke, keren. Keren Mas Tian. Oke, kita akan bahas isu yang masuk di chat ya. Ini ada dari Uta. Selamat sore, saya Uta dari Teater Samana Bandung. Langsung ke Mas Ekwan, khususnya perihal kritik teater. Di Malang, bagaimana Mas Ekwan melihat potensi kawan-kawan yang sedang aktif di wilayah teater kampus? Salah satunya untuk menghijaukan budaya menulis kritik. Sama halnya yang sedang saya coba cari celah di Bandung, wilayah yang paling luas menurut saya adalah kawan-kawan teater kampus Bandung. Tapi juga masih kesusahan untuk memberi kesadaran pentingnya kritik teater. Mungkin ditanggapi dulu Mas Ekwan, singkat, karena masih ada beberapa isu juga. Silahkan.
Oke, dari Uta ya. Sebetulnya permasalahannya sama bahwa minat menulis itu hal yang agak langka di tempat kita. Bahkan naskah teater ini juga tidak semua mau menulis gitu. Tapi bahwa kalau di Malang kami sebetulnya kami punya forum tidak resmi ya, bukan Dewan Kesenian, bukan kelompok apapun gitu. Kami punya kegiatan rutin berkumpul dan berbincang. Itu ada kritikus juga, ada sutradara, ada orang manajemen, dan beberapa aspek yang lain. Dan kebiasaan itu kemudian ternyata menghasilkan banyak event, termasuk parade teater, kemudian ada berbagai diskusi. Nah, ternyata seperti itu. Jadi apa ya, habit untuk kemudian bertemu, membincangkan sesuatu, ternyata itu bisa mendrive berbagai event berikutnya, termasuk juga soal kritik. Nah, tadi juga sudah dibahas bahwa media itu penting juga. Saya pernah tanya ke Legir, kalau mungkin pernah membaca naskahnya, Legir Yadi, Rahmat Giryadi, itu juga beliau dulu itu juga penulis kritik di Jawa Pos. Tapi kemudian ketika space-nya hilang, tidak ada lagi diberikan oleh Jawa Pos, maka kemudian kebingungan. Oh, Mas Ekwan tampaknya keluar ya dari Zoom ya. Mungkin kendala sinyal. Oke, sambil menunggu Mas Ekwan kembali, ini ada satu. Halo, Mas Ekwan. Halo. Oh iya, ya, oke, oke. Oke, silakan Ya dilanjutkan. Mbak, dengar? Oke. Nggih, nggih. Sesimpel misalnya kita membuat website gratisan itu ya, WordPress, kemudian Blogger dan seterusnya. Di Malang ada dulu satu website Blogger itu kemudian menerima berbagai tulisan. Nah, hal seperti itu ternyata bisa kita lakukan bahkan tanpa biaya sedikit pun. Jadi medianya ada, komunitasnya ada, baru kemudian proses menulis dan seterusnya akan jauh lebih gampang. Itu pengalaman kami kalau di Malang. Oke, thank you Mas Ekwan. Ini ada lagi dari Space begitu ya. Dia bercerita bahwa dia tinggal di sebuah kabupaten yang keseniannya lebih banyak pada tari rakyat ya, sehingga posisi teater ini betul-betul blur atau barangkali belum memiliki ekosistem. So, apakah ada tips dari Mas Ekwan atau Mas Yustiansyah untuk memulai ekosistem teater di kabupaten yang lebih banyak keseniannya pada tari rakyat? Mas Tian, silahkan. Oke, seperti yang tadi juga dikenal sama Sonia gitu ya. Sejak 2017 tuh saya senang kerja-kerja transregional, transnasional gitu ya. Jadi saya sempat kerja di banyak daerah di Indonesia gitu ya. Terakhir saya kerja di Flores di Labuan Bajo gitu. Ada uh, ada Hobbit apa bikin project puppet prehistoric puppet gitu. Tapi sebelum itu kan sebelum kemudian kami memutuskan kolaborasi, saya juga udah 2 tahun bolak-balik Flores dan kerja bersama gitu ya. Live in di sana selama 5 bulan dan misalkan tadi gitu cara pandang teman-teman di Flores awalnya di Labuan Bajo, sorry, bukan di Flores tapi di Labuan Bajo lebih spesifik, awalnya gitu misalkan mengeluh, oh kami tidak punya gedung, kami tidak punya infrastruktur. Itu persis yang saya bilang di forum itu juga tadi, bahwa kemegahan dan infrastruktur yang layak dan yang banyak itu nggak ngejamin ekosistem bagus gitu ya. Di Jakarta gitu banyak gedung, banyak 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 uang, otomatis ya kalau kalau banyak uang tuh, karena dia akan kalau kita bicara dalam perspektif kota ya, dia akan selalu terkait dengan hasil pendapatan daerah. Itu mau nggak mau gitu ya. Dia jelas bukan soal siapa yang lebih unggul, tapi dia akan terpengaruh sama itu kalau kita ngomong APBD. Itu bukan jaminan gitu. Saya bilang ke teman-teman. Jadi kalau kalau emang di Labuan Bajo nggak ada gedung teater gitu, kenapa nggak pentas di pantai gitu? Iya, bagaimana kita melihat kembali ruang gitu ya? Apa itu ruang dalam teater? Jangan-jangan itu yang menandakan dan dapat apa? Memberikan poin plus dari keradikalan kita menerjemahkan dan memproduksi pengetahuan dalam teater sesuai dengan lingkungan kita. Gitu. Jadi jangan melulu membaca masalah gitu ya, tetapi juga membaca modal.
jangan-jangan ketika kita membaca modal gitu, kita bisa ngebangun satu ekosistem berangkat dari modal yang kita punya gitu. Misalkan oke, kritik kita lemah gitu atau kritik kita kurang, tapi penonton kita bagus misalkan ya, ini dijawab gitu, tapi penonton kita bagus gitu. Gimana kita ngegerakin penonton itu jadi satu modal awal untuk ngebangun yang lain gitu, sehingga dia mendorong inisiasi-inisiasi yang lain gitu. Dia mendorong kritik jadi ada gitu dari penonton. Itu kan strategi yang bisa dipikirin sebetulnya gitu. Misalkan, jadi modal yang kuat tuh apa? Kalau di posisinya lebih banyak tari rakyat, sehingga posisi teater betul-betul blur, atau barangkali memang belum memiliki ekosistemnya. Kan posisi blur itu kan asumsimu. Gitu. Ya, posisi blur itu kamu dapat dari mana gitu. Jangan-jangan itu cara kamu melihat diri kamu sendiri gitu. Kamu yang memblurkan diri kamu. Kenapa nggak ngelihat bahwa posisi tari rakyat itu juga teater, bahkan dia yang mempengaruhi teatermu, atau itu batas-batas atas ya batas gitu ya, border ngelihat tari rakyat ini teater gitu. Bagaimana open wide gitu ya, kalau dalam bahasanya si Richard Sennett itu gitu ya, open wide melihat seni pertunjukan sebagai satu role of the game gitu yang bisa dipakai gitu, dan teater cuman sepotong kue di toko kue berlantai 3 gitu. Maka sebetulnya seni pertunjukan bisa sangat cair untuk mengadaptasi apapun gitu. Itu sih yang saya bayangkan. Terima kasih. Oke, thank you Mas Tian. Kita ke Mas Ahlan ya. Diangkat tangan. Mas Ahlan, silahkan. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Yes. Aduh, kirain keburu aku ngomong. Ya, aku mau nanya dan ingin mendengar setidaknya gambaran yang lebih jelas ya. Pertanyaan ini dipengaruhi oleh, sebenarnya saya ngajar di FKIP gitu ya, calon guru, terus dulu juga pernah ngajar teater juga di sekolah, terus juga sependek bacaan melihat beberapa roadmap di beberapa negara ya di Eropa Tengah itu seringkali ada poin yang selalu masuk adalah sebagai akar atau dasarnya adalah, kalau di luar istilahnya teater amatir ya. Amatir itu kalau di luar itu lebih ke gimana kehidupan teater di sekolah-sekolah ya. Jadi memang yang belum profit gitulah ya. Mungkin istilah itu nggak tahu cocok atau enggak ya untuk di Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah kalau di Jawa Timur, di Jakarta itu gimana ya kehidupan teater di pelajar di sekolah itu seperti apa? Lalu saya ingin lihat juga apakah bagaimana dampaknya atau hubungannya dengan kondisi ekosistem teater yang sekarang terjadi. Karena tadi aku lihat ternyata selain beberapa hal yang menggairahkan juga kan cukup kompleks juga tadi beberapa problemnya. Jangan-jangan itu juga dipengaruhi oleh ini basicnya atau dasarnya yang juga bermasalah gitu ya, atau jangan-jangan juga bukan dari dasarnya itu yang bermasalah, tapi ada pembunuh di level mana gitu yang justru menghancurkannya gitu ya. Aku ingin lihat itu aja. Mudah-mudahan bisa ketangkap ya. Terima kasih Tian, Mas Irfan. Oke. Mungkin Mas Ekwan dulu bisa nanggepin, kemudian ke Mas Tian. Diperingatkan ya, waktu kita tinggal 10 menit karena Mas Tian sebentar lagi harus ada komitmen lain. Silakan Mas Ekwan. Oke, terima kasih. Sekaligus tadi saya singgung dari space ya. Sama sebetulnya di Jawa Timur tidak ada festival teater seperti di Jakarta. Kami tidak punya, maka kemudian semua bergerak atas inisiatif masing-masing. Bahwa ada parade teater Jawa Timur, itu melalui kurasi. Tapi ingat bahwa kalau ada gula, maka yang datang semut. Ya Project Hunter yang datang. Kita nggak pernah tahu, oh ada komunitas ini tiba-tiba ada namanya gitu. Ya karena memang dia mencari uang di situ. Tapi komunitas-komunitas yang secara kontinu berproses setiap tahun dan seterusnya, itu
bisa masuk situ, bahkan seringkali tidak masuk ke dalam parade. Nah, sebetulnya itu bukan sesuatu yang harus kita rebutkan sebetulnya, karena setiap komunitas punya sudut pandang dan punya target masing-masing. Nah, terkait dengan tadi Sahlan, ya kalau di sekolah memang orientasinya adalah aktivitas dan kemudian lomba pada akhirnya. Maka kalau di Jawa Timur kami punya 3 atau 4 festival teater pelajar. Itu yang kemudian banyak sekali menyuplai prestasi, kemudian ya setidaknya mengenalkan teater ke pelajar. Sedangkan kalau mahasiswa memang persoalannya itu sih, saya selama di kampus dan selalu melihat bahwa 80% lebih itu pesertanya atau anggotanya memang tidak pernah ikut teater sama sekali. Sehingga dari nol lagi di kampus. Jadi keharapan kita bahwa kampus itu bisa lebih dalam soal keilmuan teater tidak terjadi juga. Karena dia baru nol belajar sejak awal di kampus. Itu mungkin. Oke, thank you. Mas Tian mau nambahin sebelum Ya, aku ini mudah-mudahan nggak salah tangkap ya, Pak Sahlan. Ya, kalau ngomongin teater pelajar gitu, teater pelajar kan ya, itu juga memang satu hal yang spesifik gitu ya. Kalau kita ngelihat partikel ekosistem yang mengelilinginya gitu, katakanlah gitu. Ya, semisal pengalamanku menjadi juri di beberapa festival teater pelajar di Jakarta, atau pernah berdialog dengan tim sertifikasi dari Kemendikbud gitu, ketika mereka bertanya siapa sih di teater yang paling masuk akal, dan kalau ada sertifikat itu dibutuhkan di lapangan. Aku menjawabnya pelatih teater sekolah barangkali, dibanding sutradara teater, dibanding dramaturg teater harus disertifikasi gitu. Barangkali selain yang teknikal ya, tapi barangkali pelatih-pelatih SMA, pelatih-pelatih teater di sekolah, dan juri-juri FLCN 2N gitu, itu mungkin gitu perlu disertifikasi gitu. Karena ini kaitannya sama pendidikan menurutku gitu ya. Dan ketika teater masuk ke sekolah dan atau beraktivitas dengan sekolah gitu, yang dalam jenjang usianya itu betul-betul pure dia teater sebagai sebuah apresiasi ya. Teater sebagai sebuah apresiasi, teater sebagai sebuah keterampilan, gitu. Teater sebagai sebuah karakter building gitu kalau kita lekatkan pada narasi-narasi itu gitu ya. Saya sering menemukan di Jakarta ya gitu, pelatih-pelatih teater yang nggak sadar dengan pedagogik semacam itu gitu ya, dalam melatih sekolah, sehingga yang ada adalah kecenderungan estetika sang pelatih gitu. Ya kita tahu dengan berbagai macam bentuk gitu ya, teater untuk anak sekolah gitu. Terus misalkan dalam penjurian kok saya jadi khawatir teman-teman SMA ini nggak mengetahui apa yang sebetulnya ia lakukan dalam bentuk semacam itu. Jadi teater sebagai sebuah pendidikan dalam level yang SMP atau SMA, dia mesti di bayanganku ya, bahkan dia mesti diadaptasi gitu, dia mesti dikonversi juga gitu dalam modus-modus pendidikannya, sehingga dia bukan satu hal yang terpisah gitu antara sekolah dan teater. Teater juga jadi begitu menyenangkan karena dia bisa jadi alat untuk mendorong. Dulu kalau nggak salah tuh FTI bikin guru teatral. Jadi pelatihan untuk guru-guru gitu dalam menggunakan metode teater untuk mengajar gitu. Yeah. Ya kan, guru sebagai seorang monoplay kan, sebagai seorang monolog gitu. Jadi proses persiapan bahan ajarnya tuh dikonvert dalam model katoran gitu misalkan gitu. Itu kan menarik gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kalau itu juga dilekatkan pada soal pelajarnya yang melakukan teater, sehingga kita bukan cuma mengasah keterampilannya gitu, tapi juga mengaktifkan kalau kurikulum sekolahan zaman sekarang gitu ada yang learning experience learning itu loh, jadi pengalaman experiential learning atau
ya atau kayak project based learning gitu, project Iya. sebagai satu metode pembelajaran gitu, itu kan juga bisa sangat gitu, sehingga teater tuh jadi nggak tunggal gitu ya dimaknainya gitu, dia bukan cuma sekedar Iya. reading, blocking dan gitu. Nah, itu yang aku nggak tahu apakah iklim itu di Bandung misalkan kamu mengalaminya atau enggak, tapi seenggaknya di Jakarta emang biasanya persoalannya muncul dari pelatih, satu itu ya, dari pelatih yang kayaknya kalau bahasa pemerintahnya tuh ada apa ya? Perlu ada juknis kah? Gitu. Perlu ada standar. Gitu. Siapa yang melatih dan bagaimana? Kalau ini kaitannya sama pendidikan ya, itu sih poinku itu. Oke. Mas, ini ternyata kok menarik sekali ya. Ini ada tanggapan lagi di Bekasi. Geliat diskusi selama 2 tahun ini sedang ramai membicarakan produktivitas anak muda di coffee shop, termasuk apresiasi kesenian juga terjadi di coffee shop, seperti teatrikal, pameran, workshop mini. Nah, ini dari Suwarni, adik. Kemudian ada juga, ya, Mas Ois raise hand, bisa singkat aja ya. Kita punya waktu sangat limited. Karena sebenarnya Mas Tian ada komitmen lain jam 5 menit lagi. Silakan Mas Ois, singkat padat. Terima kasih Mbak. Ya. Selamat siang Mas Tian dan Mas Iwan. Tidak bisa terdengar, bisa didekatkan? Halo Mbak, terdengar Mbak? Oke. Halo, ini terdengar Mbak? Ya. Ya, mungkin aku lebih bertanya kepada Mas Ikhwan, Mbak. Perkenalkan, aku Polis, alumni dari Teater Institut Unesa. Mungkin aku tanya perihal ini sih Mas Ikhwan, kembali kepada kritik teater gitu kan. Mungkin singkat, ketika aku dulu di teater, ketika kita melakukan sebuah proses kekaryaan, kita selama 1 tahun, meskipun dalam program UKM ya, tapi kita membuat garis besar dari kekaryaan itu sendiri gitu untuk menciptakan suatu karya. Nah, terutama di Surabaya, apakah perlu untuk membuat satu tema besar yang dimana menjadi tujuan teman-teman untuk membuat satu karya gitu Mas? Karena mungkin yang paling kerasa ya culture sarasian kita pasca pertunjukan gitu kan. Mungkin itu menjadi problem di mana mungkin menjadi kendala teman-teman nggak menulis kritik ataupun teater sebagai pengetahuan, berbeda dengan culture sarasian mungkin ketika aku main di Jogja, Jakarta gitu kan, pasti bahasa Jawa ini mubengi kayak gitu nih kan. Secara publish juga teman-teman kampus, aku pikir bisa kita akses. Nah, kemudian hubungannya peran dengan Dewan Kesenian dan kampus, apakah kita yang juga memberikan semacam penjemputan ke sana, ataupun dari dewan di wilayah satu wilayah itu yang membaca peta teman-teman kampus juga untuk mendatangi mungkin pentas-pentas teman-teman gitu, sehingga bisa mengubah culture sarasian kita pada sisi pengetahuan, bukan semacam teknis yang menurutku itu juga mempengaruhi bagaimana kita menciptakan suatu karya juga itu Mas. Terima kasih Mas Siman. Terima kasih Mas Ois. Ya, singkat padat cepat merakyat. Mas Tian, silakan singkat padat juga. Mungkin Mas Ois tadi bicara soal bagaimana bisa disikapi teman-teman yang di kampus atau membuat pertunjukan didatangi misalnya seperti itu agar merubah pola sarasian menjadi lebih rileks begitu. Bagaimana? Ya tadi Aulis kayaknya tujuannya ke Pak Kwan ya kalau nggak salah tadi di awal. Aku ingin ya udah. Mas ingin Ekwan aja jawab ya. ke adik dulu nih. Boleh nggak? Ya, oke, siap. Bekasi. Ya, aku juga setuju ya. Ada yang maksudnya fenomena macam begitu sebenarnya kan fenomena yang sudah lazim gitu ya. Maksudnya terutama hari ini ya. Maksudnya saya percaya bahwa kadang-kadang hari ini tuh perubahan tuh nggak lagi terjadi di jalan raya ya, demonstrasi gitu. Perubahan tuh bisa datang dari kafe-kafe gitu. Di Bekasi juga tuh ada yang Republik ya, dari coffee shop kayak ada satu kolektif juga di Bekasi yang concern ke climate change ya. Dia ngomongin sampah tapi Republik of Bekasi kalau nggak salah. Dia bikin talk show, bikin macam-macam gerakan-gerakan agensi itu di coffee shop, anak muda ambil gitar-gitaran dan followersnya banyak banget dan
dan Iya, ngaruh iya. banget gitu. Itu sekarang memang perubahan bisa datang dari sana kalau kita ngomongin agensi gitu ya. Bukan alih-alih kemudian juga dia ruang alternatif yang kemudian bisa diolah gitu. Aku senang dengernya, pengen juga ke sana main-main. Terima kasih. Oke, thank you. Mas Ekwan mungkin bisa sekaligus menanggapi di chat ini ada kurangnya produser untuk menampung produktivitas teman-teman ya untuk di Jawa Timur. Ya, silakan Mas Ekwan. Oke, terima kasih. Ini teman-teman dari Jatim semua ini yang tanya Mas Yusril juga. Ya Iya, sebetulnya benar. kalau bicara manajemen ya itu satu diskusi lagi sebetulnya itu. Karena itu wilayah lagi yang sebetulnya agak dianggap remeh sebetulnya. Tapi kalau kami di Malang sebetulnya kami beruntung ada Mbak Elida gitu salah satunya yang sangat banyak berperan di situ sehingga sebetulnya eh, kayaknya terputus ya. Oke, Mbak Elida yang salah satunya yang fokus ke situ. Jadi sebetulnya pertukaran informasi tentang manajemen dan seterusnya, sebenarnya masih sangat mungkin kita bisa saling bertukar sebetulnya, apalagi Surabaya dan Malang tidak terlalu jauh lah ya. Kita bisa buat banyak event bersama. Oke, Mas Ois, sebetulnya ya ini kita akui ya, sebetulnya sarasehan kita atau diskusi pasca pertunjukan kita tidak terlalu berkualitas karena banyak bicara teknis, banyak bicara hal yang sebetulnya bukan esensinya teater gitu. Nah, kami di Malang salah satunya adalah kami bahkan tidak diskusi pada setelah pertunjukan langsung. Jadi kami adakan satu forum lagi yang itu membahas tentang hal-hal yang lebih esensial. Kadangkala kalau langsung itu emosional diskusinya sehingga banyak bicara teknis. Maka kami beberapa kali kami buat satu event lagi di warung kopi sekali lagi. Coffee shop itu menjadi pusat kebudayaan kalau bagi anak muda sekarang. Tidak lagi bicara tentang hal aneh-aneh gitu, tapi kesenian juga dibicarakan di situ. Bahkan beberapa komunitas pentas di coffee shop gitu, dengan penonton hanya 20, 25, 30 gitu. Nah itu menarik bahwa ada ruang-ruang berdiskusi, baik itu langsung di selesai pertunjukan maupun di waktu-waktu setelahnya. Berarti itu menjadi kecenderungan sekarang, tidak bisa kita hindari. Jadi akan jauh lebih, Hmm. sepertinya gini, pertunjukan selesai itu yang dibutuhkan fotonya, bukan diskusinya. Foto-foto dulu lah, habiskan energinya, baru nanti setelah itu kita bisa diskusi baik di gedung pertunjukan maupun kalau lebih enak di coffee shop ya, itu lebih lebih menyenangkan. Nah, soal isinya bisa Oke, nanti sambil dibaca dulu lah. oke, oke. Makasih ya Mas Ekwan atas tanggapannya. Teman-teman, kita tinggal punya 4 menit lagi. Ternyata 2 jam loh ya kita ngobrol. Kita mulai tadi jam 3 dan sekarang sudah hampir jam 5. Menarik sekali perbincangan kita tentang ekosistem teater di Jakarta dan Jawa Timur. Awalnya tadi saya merasa audiens agak slow-slow gitu ya, tapi ternyata di belakang pada ngegas semuanya, sehingga bagus banget ya, ngalir dan banyak ide keren gitu. Panasnya lama ya. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih banyak atas diskusinya yang keren banget dan saya sebagai moderator happy banget dan merasa tidak harus menyimpulkan apa-apa. So, diskusi ini akan terus berlangsung, barangkali tidak hanya di sini tapi di luar em, eh, medium ini, mungkin di coffee shop. Oke, dan sebelum saya pamit, saya serahkan dulu ke Ibed. Saya juga ucapkan makasih kepada Penastri telah menggagas diskusi teater isu ini dengan keren banget. Dan teman-teman yang ketinggalan bisa menyimak di YouTube. Demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibed. Thank you. Terima kasih Sonia. Terima kasih Mas Ekwan, Mas Tian telah berbagi pengetahuannya, telah berbagi isu yang terjadi di kedua wilayah, Jawa Timur dan Jakarta. Saya kira dan Penastri juga mengira ini pasti menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagaimana kita memetakan ekosistem teater Indonesia di masing-masing daerah gitu. Dan
saya kira juga menjadi modal kita untuk bergerak lebih ini lagi, melihat bagaimana keragaman ekosistem teater kita di Indonesia yang tidak bisa kita lihat secara apa ya, tidak bisa kita lihat secara borongan gitu. Dia memiliki spesifikasi yang sangat apa ya, sangat spesial gitu di masing-masing wilayah. Dan sekali lagi, ini merupakan teater isu yang terakhir di tahun ini yang membicarakan ekosistem teater Indonesia via kewilayahan. Semoga seluruh rangkaian teater isu yang membicarakan tentang ekosistem teater Indonesia via kewilayahan bisa menjadi rangkaian pengetahuan yang menarik dan bisa menjadi apa ya, bukan tolak ukur, batu pertama gitu, milestone untuk kita memetakan ekosistem teater Indonesia. Saya atas nama Penastri sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di teater isu selanjutnya dengan isu-isu yang lain. Terima kasih. Terima kasih semua. Dadah. Terima kasih.